Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dalaka syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Amin yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di hari Ahad pekan yang pertama, kita kembali bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini di setiap hari Ahad pekan pertama kita akan membahas satu kitab karya Syekh Majdi bin Mansur bin Sayyid As-Suri. Kitab beliau Tuhfatul Arusyaini, kalau edisi Indonesianya itu Mahkota Pengantin. Ini berkaitan dengan satu bingkisan hadiah yang istimewa untuk pasangan suami istri, yang dimana dalam kitab ini dibahas berbagai macam hal, dari masalah tentang pernikahan itu sendiri,
bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Seterusnya adalah menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan hak-hak suami dan juga hak-hak istri. Bagaimana membangun rumah tangga ini menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan mudah-mudahan pernikahan yang dilakukan itu betul-betul diridha oleh Allah Jalla Jalaluh, menjadi ibadah sebagai ladang pahala dan hasanat buat yang melakukan pernikahan tersebut. Di sini Syekh Hafizahullah beliau menjelaskan ya secara rinci berkaitan dengan kiat-kiat untuk menggapai ya satu rumah tangga yang betul-betul dalam keadaan sakinah, mawaddah dan rahmah tadi itu. Sehingga betul-betul sukses berumah tangga baik dalam kehidupan dunia ini dan selain berkumpul di dunia juga berkumpul di akhirat. Jadi kalau istilahnya sekelompok ulama itu bagaimana caranya kita bisa masuk surga sekeluarga. Nah, salah satu cara yang kita lakukan adalah kita sebagai suami sanggup untuk menjalankan hak-hak istri, kita sebagai istri juga sanggup untuk menjalankan hak-hak suami. Nah, di sini Syekh Hafizahullah Syekh Majdi menerangkan ya di halaman yang ke-7 itu membuka dengan memberikan judul pertanyaan. Mengapa kita ini perlu menikah? Nah, ini perlu kita kupas tuntas ya. Kenapa kita itu perlu menikah? Apakah cuma sekedar karena ini ibadah saja, atau cuma sekedar menyalurkan syahwat saja, atau ya bagaimana? Nah, di sini Syekh Hafizahullah membuka dengan firman Allahu Jalla Jalaluh ya, membuka firman Allahu Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nur ayat 32. Allahu Jalla wa Ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka miskin atau fakir, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia dan nikmat yang datang dari Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kemudian beliau membawakan firman Allah Jalla wa Ala juga dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 189. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah Jalla wa Ala menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam alaihissalam, dan daripadanya Allah Jalla wa Ala menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, agar dia merasa senang dan tentram kepadanya. Naam, dan itu dikuatkan lagi di dalam firman Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranul Karim, yang dimana dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat yang pertama, Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqallaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa, dari dirinya Adam sendiri,
Dan keduanya Allahu Jalla wa Ala perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqallaha, dan bertakwalah kepada Allahu Jalla wa Ala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allahu Jalla wa Ala, sesungguhnya ya Allahu Jalla wa Ala dengan namanya, dengan nama Allahu Jalla wa Ala kalian saling meminta, dan Allahu Jalla wa Ala ya memelihara hubungan kekeluargaan kalian. Sesungguhnya Allahu Jalla wa Ala selalu menjaga dan mengawasi kalian. Nah ini berkaitan dengan 3 ayat yang dibawakan oleh Syekh Majdi dalam kitab beliau ini sebagai mukaddimah. Kenapa kita itu harus menikah? Sebagaimana yang kita pahami, bahwasannya menikah ini satu ibadah yang sangat luar biasa. Islam menganjurkan untuk menikah. Bahkan Allah Jalla wa Ala menyebutkan pernikahan ini sebagai perjanjian yang kokoh, sebagai perjanjian yang kuat. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 21, wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan subhanallah, wa qad akhadna, ya Allah Jalla wa Ala menyatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka, istri-istri kalian, telah mengambil dari kalian perjanjian yang kokoh atau perjanjian yang kuat. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillaha fima baqiya." Barang siapa yang sudah menikah atau seorang hamba yang menikah, berarti dia tersebut telah mensempurnakan agamanya. Setengah agama telah dia sempurnakan. Faqad istakmala nisfad din. Dia telah mensempurnakan setengah agama. Falyattaqillaha fima baqiya. Maka hendaknya dia tersebut bertakwa di sisa yang ada. Kalau sekiranya din itu 100%, 50%-nya itu ada pada pernikahan. Jadi kalau kita menikah, berarti setengah daripada agama ini telah kita jalankan. Tinggal kita bertakwa di sisa yang ada. Dan Nabi kita Muhammad SAW melarang kita untuk hidup membujang. Dilarang oleh Nabi SAW, ya, seseorang yang hidup membujang. Diceritakan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW memerintahkan kami para sahabat untuk menikah, dan Rasulullah melarang kita untuk hidup membujang. Kata Nabi, tazawwajul waduda al-waluda fa inni mukatsirun bikum al-umam. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Jadi kita mengetahui wanita itu penyayang dan subur bagaimana? Dari pihak keluarganya. Kita lihat saudara-saudara perempuannya, terutama ibunya. Ibunya itu punya anak banyak. Berarti menunjukkan anak-anaknya juga seperti itu insya Allahnya. Ya. Kemudian penyayang, kita lihat dari sikap ibunya juga. Atau saudara-saudara perempuannya. Bagaimana sikap itu perempuan sehari-hari. Nah, kita dianjurkan mencari wanita yang seperti itu. Penyayang dan subur. Dan kita berusaha menikah itu kan pingin punya anak. Dan berusaha punya anak ya sebanyak-banyaknya, kan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu berbangga dengan banyaknya umat beliau di hadapan umat-umat yang lainnya. Subhanallah, diceritakan pernah ada 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Utsman bin Maz'un. Yang ketiga adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. 3 orang sahabat ini datang kepada ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kita, para istri Nabi Muhammad SAW. 3 orang sahabat ini datang kepada para istri Nabi tadi, tujuannya untuk bertanya tentang amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi pada saat Nabi Muhammad SAW berada di rumah beliau, tidak berada di hadapan halayak umat. Kalau berkaitan dengan ibadah yang biasa dilakukan oleh Nabi di hadapan halayak umat, seperti salat yang 5 waktu, itu dipahami oleh mereka. Tapi mereka ini ingin mengetahui dari sisi amalan yang dilakukan oleh Nabi pada saat beliau tersebut tidak bersama umatnya. Pada saat beliau tersebut tidak ada di hadapan halayak umat. Bagaimana ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Dijawab oleh ibunda kita dengan jawaban yang sangat luar biasa. Yang dimana mereka itu menunjukkan takjubnya dan kagumnya. Luar biasa ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh mereka, itu Nabi Muhammad ibadahnya luar biasa. Yang dimana beliau itu sudah diampuni dosanya. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Punya jaminan surga. Ibadahnya seperti itu. Aina nahnu. Di mana posisi kita berada? Nabi Muhammad yang jelas-jelas diampuni dosa, yang jelas-jelas punya jaminan surga, ibadahnya sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita ini? Nah, akhirnya mereka bertiga itu tercetuslah satu ungkapan dan omongan. Utsman bin Maz'un mengatakan, kalau begitu aku ingin di setiap malamku dari habis Isya sampai subuh untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Dan itu dilakukan di setiap malam. Sepanjang malam. Kemudian sahabat yang kedua Abdullah bin Amr bin As itu keinginan setiap hari puasa. Setiap hari apa? Puasa. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, kata beliau apa? Ingin menjauh dari wanita. Ya. Sa'atazilun nisa. Ya. Aku ingin menjauh daripada wanita, tidak ingin menikah. Subhanallah. 3 orang sahabat ini, omongan mereka didengar oleh sahabat-sahabat yang lain, dan sahabat yang lain menyampaikan kepada Nabi SAW. Akhirnya 3 orang sahabat tadi dipanggil oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Utsman bin Maz'un, kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, kemudian Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib pada saat itu menurut riwayat dari Imam Ibnu Mardaweh punya keinginan untuk mematikan syahwat beliau. Tapi keburu kedengaran dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada 3 orang sahabat tersebut. Antumul ladzina qultum kada wa kada? Apakah benar kalian yang mengatakan ini dan itu? Engkau, ya Abdullah bin Amr bin As, mengatakan ingin puasa setiap hari. Tidak ingin berbuka barang 1 hari. Engkau, ya Utsman bin Maz'un, ingin tahajud di setiap malam, sepanjang malam, tidak ingin tidur. Bahkan engkau ingin tidak makan daging, takut khawatir ngantuk.
Bahkan kalau toh harus tidur tidak ingin di atas kasur. Khawatir takut tidak bisa bangun malam. Engkau ya Ali, apakah benar ingin menjauh dari wanita, tidak mau menikah? Pertanyaan Nabi diiyakan oleh mereka. Benar ya Rasulullah. Kami seperti itu mengucapkan tidak lain dikarenakan melihat ibadah antum yang sangat luar biasa. Sepertinya kami ini tidak sanggup untuk melakukan sebagaimana antum. Subhanallah. Sikap yang baik belum tentu hasilnya apa? Baik. Niat yang baik belum tentu yang ditampakkan atau perbuatannya tersebut juga menjadi baik. Nabi SAW menyalahkan 3 perbuatan sahabat tadi. Kenapa? Dikarenakan tidak mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ama wallahi, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu." Demi Allah, sesungguhnya aku ini paling takutnya hamba kepada Allah Jalla wa Ala dibandingkan kalian. Dan sesungguhnya aku ini paling bertakwanya hamba kepada Allah Jalla wa Ala dibandingkan kalian. Walakinni asum wa abtir. Aku berpuasa, tapi juga aku berbuka. Tidak setiap hari aku berpuasa. Wa arkudu, ya wa usalli wa arkudu. Wa usalli wa arkudu. Aku juga menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Tapi di sisa malam, aku tidur. Aku mengambil sedikit waktu malam untuk tahajud, qiyamul lail. Tapi di sisanya, aku tersebut apa? Aku tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku ini menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci akan sunnahku, maka dia tersebut tidaklah termasuk golonganku. Subhanallah. Dari ayat dan hadis ini menunjukkan Islam itu memerintahkan kita untuk menikah. Dan Islam tersebut melarang kita untuk hidup membujang. Dan subhanallah kita pahami tadi dalam surah An-Nur ayat 32. Jika seseorang yang tujuannya baik dalam menikah tersebut untuk menjaga syahwatnya, untuk menjaga kehormatannya, maka Allah Jalla wa'ala pasti akan tolong. Kata Nabi kita Muhammad SAW, salasatun haqqun alaihim aunuhum. Ada 3 golongan yang dipastikan akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Salah satunya adalah an-nakih yuridul affa. Seseorang yang menikah, tujuan dia tersebut menikah tidak lain tujuannya untuk menjaga kehormatannya. Naam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah. Dan seandainya di antara kita ini ada yang fakir, ada yang miskin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantunya dengan memberikan rizki dan nikmat kepada pasangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan satu pertolongan kepada orang yang menikah. Dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahlah kalian. Ya, nikahlah, hai kalian orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki ataupun hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Subhanallah, dan itu dikuatkan di dalam hadis yang saya bacakan tadi. Dengan menikah, tujuannya untuk menjaga kehormatan, maka dipastikan Allah Jalla wa'ala akan menolong dan akan membantunya. Nah, disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, oleh Syekh Majdi di sini,
beliau membawakan firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ya, di antara tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala menciptakan ya pasangan-pasangan untuk kalian wahai laki-laki dari jenis kalian sendiri yaitu manusia. Dan Allah Jalla wa Ala jadikan kalian berdua tersebut ya memiliki ada rasa kasih sayang, rasa mawaddah dan rasa cinta. Jadi ayat ini juga memerintahkan kepada kita yang punya kemampuan secara fisik dan punya kemampuan secara finansial untuk bersegera untuk melakukan pernikahan. Jangan ditunda-tunda. Dan di antara tanda kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala, Allah jadikan istri kita itu dari jenis kita sendiri, maksudnya dari manusia sendiri. Tujuannya agar kita punya sakinah, ketenangan hati. Orang yang tidak menikah itu memiliki rasa apa? Kegelisahan. Bahkan untuk untuk kegalauan itu lebih tinggi. Termasuk juga kita katakan mudah meledak-ledak kalau orang tidak menikah itu. Makanya salah satu cara untuk menenangkan hati tidak mudah dia tersebut meledak-ledak, tidak mudah temperamental, tidak mudah untuk bersikap galau dengan cara menikah. Menikah itu menenangkan hati kita. Sekaligus Allah menjadikan kita dan pasangan kita itu memiliki rasa apa? Rasa cinta dan rasa kasih sayang. Subhanallah. Dipupuknya itu pada saat kita apa? Menikah. Dan kenapa harus menikah? Untuk mendapatkan selain mendapatkan pasangan, juga mendapatkan keturunan. Ya, kita kan ingin ada hal-hal yang kita cita-citakan. Yang kadang cita-cita tersebut kita bisa menjalankan, atau bisa jadi kita tidak bisa menjalankan, tapi kita ingin cita-cita tersebut tetap kita bisa gapai dengan kita memiliki anak, yang dimana anak kita kelak akan sanggup menjalankan apa yang kita cita-citakan tersebut. Makanya di sini kenapa kita menikah dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 72, Allah Jalla wa Ala menyatakan, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat tayyibat. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan anak dan keturunan bagi kalian dari pasangan kalian tersebut serta memberikan untuk kalian rizki dari yang baik-baik. Subhanallah. Nah, ini tujuan daripada apa? Dari menikah. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama tersebut tidak lain kita katakan itu agar kita menggapai ketentraman hati. Yang kedua, tujuan kita menikah untuk memiliki keturunan, sekaligus juga untuk memudahkan rizki kita. Nah, jadi dengan cara menikah itu subhanallah rizki itu akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Memang benar apa yang dikatakan dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan kepada para pemuda yang punya kemampuan secara finansial dan juga punya kemampuan secara fisik untuk bersegera menikah. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Wahai para pemuda, siapapun kalian tersebut yang sudah punya kemampuan secara ba'ah, ba'ah itu bisa diartikan dua-duanya. Ada juga yang bisa mengartikan bahwasanya ba'ah di situ adalah kemampuan secara finansial. Pendapat yang rajih, yang benar, al-ba'ah di situ adalah kemampuan secara apa? Finansial. Bagi kalian yang punya kemampuan secara finansial, tolong bersegeralah untuk apa? Menikah. Karena dengan menikah itu sanggup untuk menjaga pandangan kita, agar jangan sampai pandangan ini dipandangkan ke tempat-tempat yang haram. Dengan menikah ini, agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal. Ya, subhanallah.
Nah, kenapa saya katakan al-ba'ah di situ adalah kemampuan secara finansial? Karena Rasulullah mengatakan di ujungnya, wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa inna lahu wija. Bagi yang tidak punya kemampuan secara finansial, maka hendaknya dia tersebut apa? Berpuasa. Karena dengan berpuasa itu bisa menjadi tameng, menjadi benteng buat dia. Agar dia tersebut tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan seperti zina dan yang sejenisnya. Subhanallah. Nah, dari hadis ini sebagian ulama mengatakan jika ada seorang laki-laki dia punya kemampuan secara fisik tapi tidak punya kemampuan secara finansial, tapi dia memaksakan diri untuk menikah, maka hukumnya apa? Makruh. Tapi kita menikah menjadi sunnah hukumnya jika kita punya kemampuan secara fisik dan punya kemampuan secara finansial, maka pada saat itu sunnah kita untuk apa? Menikah. Kemudian jika kita punya kemampuan secara fisik dan punya kemampuan secara finansial, jika kita tidak menikah, maka kita terjatuh ke dalam dosa zina atau yang sejenisnya, maka pada saat itu hukum menikahnya menjadi wajib. Menjadi apa? Menjadi wajib. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama tentang masalah hadis ini. Naam, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Kita paham berkaitan dengan masalah menikah tersebut untuk mententeramkan hati kita. Tapi harus diingat juga dari tujuan pernikahan tersebut. Ya, di sini Syekh menjelaskan tentang tujuan-tujuan pernikahan tersebut yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ada beberapa poin penting yang ingin kita jelaskan lagi dari tujuan kita tersebut menikah. Ya. Yang pertama, tujuan kita menikah itu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Karena pernikahan itu adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akdun nikah. Ya, melalui jenjang pernikahan. Bukan dengan cara yang kotor dan menjijikkan untuk memenuhi tuntutan fitrah atau naluri manusia tadi itu. Seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lainnya. Sebagaimana yang kita lihat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh mereka tersebut. Dan itu semua adalah diharamkan oleh Islam. Subhanallah, Allah Jalla wa'ala mengharamkan zina, tapi sekaligus juga Allah menghalalkan pernikahan. Artinya syahwat kita tersebut disalurkan di tempat yang halal. Ya. Dan pahamnya kita memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yaitu pernikahan adalah fitrahnya manusia. Yang kedua, tujuan pernikahan tersebut untuk menamengi diri kita, membentengi diri kita dengan akhlak yang mulia. Jadi dengan menikah itu, subhanallah, diri kita itu akan punya sikap ya dan perangai yang baik, akhlak yang terpuji. Kenapa? Dikarenakan menikah, mata kita ini tidak menjadi jelalatan. Dengan kita menikah, subhanallah, kita tidaklah gampang untuk meletakkan syahwat kita di tempat yang haram. Kita sadar diri ketika kita meletakkan syahwat kita di tempat yang haram, ini zina dan itu adalah dosa besar. Maka secara tidak langsung pernikahan itu membentuk ya karakter kita menjadi orang yang soleh dan solehah, menjadi manusia yang baik di sisi Allah dan di sisi manusia, sehingga membuat kita tersebut mata kita tidak jelalatan, tidak suka memandang yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kita meletakkan syahwat kita adalah di tempat-tempat yang halal. Nah, seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, di mana Rasulullah mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah punya kemampuan
untuk menikah, maka menikahlah. Dengan menikah itu sanggup untuk menjaga pandangan agar jangan sampai pandangan ini dipandangkan ke tempat yang haram. Dengan kita menikah agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal, bukan ditempatkan di tempat yang haram. Nah, kemudian dengan menikah tujuannya apa? Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kita berusaha untuk selalu menjaga apa? Pernikahan kita. Dan menjaga pernikahan kita itu bagaimana caranya? Dengan menjalankan hak-hak ya masing-masing pasangan. Kita ini bapak-bapak sebagai suami, kalau ingin rumah tangga kita menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah, pastikan hak-hak istri itu dijalankan. Begitupun juga ibu-ibu. Kalau kita ingin rumah tangga tersebut selalu terlindungi, jangan sampai bubar, terjadi perceraian, maka tolonglah kita sebagai istri ini menjalankan hak-haknya suami. Banyaknya terjadi kekacauan di rumah tangga karena masing-masing pihak itu tidak menjalankan haknya. Ketika hak-hak tersebut tidak dijalankan, disitulah terjadi kekacauan dalam masalah rumah tangga. Sehingga membuat pondasi rumah tangga tersebut tidak kokoh, tidak kuat. Maka pada saat itu kehancuran terjadi di rumah tangga tersebut. Yang akibatnya terjadi yang namanya apa? Perceraian. Subhanallah. Dan ini yang diingatkan ya oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Majdi hafizahullah dalam kitab beliau ini. Nah, kemudian yang keempat, tujuan daripada kita menikah tersebut tidak lain untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dikarenakan pernikahan itu ibadah yang sangat luar biasa. Nabi SAW sampai mengatakan setengah agama ini ada pada pernikahan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, "Faman nakaha faqad istakmala nisfa dinihi." Barang siapa yang sudah menikah, berarti dia telah mensempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fima baqiya. Dan hendaknya dia tersebut bertakwa di sisa yang ada. Subhanallah, diceritakan dalam satu hadis yang sahih, ya, ada sekelompok sahabat dari kalangan muhajirin. Muhajirin ini adalah sahabat-sahabat Nabi, penduduk asli Mekah yang berhijrah kemana? Ke kota suci Madinah, Al-Munawwarah. Nah, pada hari itu ada sekelompok kaum fakir dan miskin dari kalangan muhajirin yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan hal ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, enak ya jadi orang kaya. Orang kaya itu paling banyak mengumpulkan mengumpulkan pahala. Orang kaya paling banyak mengumpulkan apa? Pahala dan hasanat. Rasulullah SAW kemudian bertanya, wa madza? Apa itu? Kemudian sahabat dari kalangan muhajirin ini mengatakan, hum yusalluna kama nusalli. Mereka itu orang-orang kaya melakukan ibadat salat sebagaimana kita melakukan ibadat salat. Dari sini tidak ada perbedaan. Mereka orang kaya salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Sama seperti kita. Yang kedua, hum yasumuna kama nasum. Mereka melaksanakan puasa sebagaimana kita berpuasa. Subhanallah. Mereka menjalankan puasa Ramadan sebagaimana kita berpuasa Ramadan. Termasuk puasa-puasa sunnahnya. Mereka juga sanggup. Sebagaimana yang kita kerjakan. Nah, tapi kita kalah dengan orang kaya tersebut. Dalam hal yang ketiga ini. Hum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka itu menang. Lebih banyak mengumpulkan pahala dan hasanat. Karena Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada mereka itu kekayaan
yang dengan kekayaan tersebut mereka bisa bersedekah, berinfak, berzakat. Sedangkan kami ini kan miskin, fakir, gak punya kekayaan untuk kami bersedekah, ya Rasulullah. Kalahlah kami dengan orang-orang kaya tersebut. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan para sahabat ridwanullah ajmain. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu adalah sedekah. Kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kita bertahmid, alhamdulillah, itu sedekah. Yang sama dengannya pahala. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang kita ucapkan itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil yang kita ucapkan itu sedekah. Sampai pada ujungnya Nabi mengatakan begini, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Setiap kalian melakukan hubungan intim suami istri secara sah, halal, maka itu bagian daripada sedekah. Di antara sahabat muhajirin ini ada yang tidak paham, ingin memastikan tentang ucapan Nabi melakukan hubungan intim suami istri itu sebagai sedekah. Sahabat ini bertanya begini, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita memuaskan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya terhadap istrinya, akan mendapatkan pahala dia tersebut? Artinya dengan hubungan intim itu kita dapat pahala. Kita sebagai suami dapat pahala, istri juga dapat pahala. Begitu maksudnya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabat tersebut, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi fiha wizrun? Bagaimana pendapat kalian? Jika sekiranya syahwat itu ditempatkan di tempat yang haram, apakah dia tersebut mendapatkan dosa? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat muhajirin itu menjawab, ya pastinya begitu. Karena ketika seseorang meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, berarti dia telah berzina. Dan itu adalah dosa besar. Faqala Rasulullah kemudian menjawab, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajran. Ya, begitupun juga kalau sekiranya dia tersebut meletakkan di tempat yang halal, maksudnya dia salurkan syahwatnya kepada istrinya atau istrinya kepada suaminya yang sah, maka dia tersebut akan mendapatkan pahala. Allahu Akbar. Jadi dengan demikian, dengan kita menikah itu apa? Tambah amalan kita, tambah ibadah kita. Kalau amalan kita tambah, ibadah kita tambah, maka insya Allah hasanat dan pahala kita juga apa? Bertambah. Itu yang keempat. Nah, dengan menikah, tujuan kita apa? Untuk memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala tegaskan di dalam surah An-Nahl ayat 72. Ya, surah An-Nahl ayat 72 yang sudah kita bacakan tadi. Karena tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam atau manusia. Allah menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan dari diri-diri kalian itu pasangan suami istri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan, dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu. Subhanallah. Nah, ini 5 poin dari tujuan pernikahan. Yang pertama, saya ulangi, kenapa kita mesti menikah? Apa tujuannya? Tujuannya untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Ya, karena dengan menikah itu fitrah kita sebagai manusia itu bisa terjalankan. Pernikahan itu kenapa? Fitrahnya manusia. Maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini
adalah dengan menikah. Yang kedua, apa tadi tujuan menikah? Untuk membentengi diri kita dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga, dengan kita menikah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, dengan kita tersebut menikah untuk meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang terakhir, kenapa kita mesti menikah? Untuk memperoleh keturunan yang saleh dan salihah. Nah, makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 187, ketika Allah menceritakan malam-malam Ramadan itu boleh melakukan hubungan intim. Nah, bagi mereka yang melakukan hubungan intim itu niatkan apa? Untuk memperoleh karunia Allah, yaitu apa? Anak. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian, yaitu apa? Anak keturunan. Baik, itu beberapa poin yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Nah, di sini Syekh Hafizahullah Syekh Majdi kemudian menjelaskan tentang masalah kriteria cari pasangan. Beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Kenapa orang itu menikah dengan si fulan atau fulana? Apa sebabnya? Bisa jadi seorang perempuan mengatakan, saya menerima lamaran itu laki-laki karena laki-laki tersebut kaya raya. Bisa kan? Kita pun juga seperti itu, bisa jadi sebagai laki-laki. Kita menikahi seorang perempuan dikarenakan faktor harta tadi. Karena itu perempuan kaya raya, abahnya juga Masya Allah, Tabarakallah. Makanya kita mau untuk melamar dia. Atau yang kedua, kita menikahi itu perempuan dikarenakan keturunannya. Ya, anak pejabat, anak ustadz, anak kiai. Subhanallah. Punya garis keturunan yang baik dan terpandang di masyarakat. Makanya kita apa? Mau menikahi dia. Termasuk seorang perempuan juga bisa mengatakan itu. Ya, seorang perempuan menerima lamaran laki-laki dikarenakan keturunannya adalah keturunan orang-orang yang menjabat ini, menjabat itu, punya terpandang di masyarakat dan seterusnya. Atau bisa jadi seseorang itu menikahi perempuan karena kecantikannya. Sebaliknya wanita juga begitu. Menerima lamaran laki-laki karena apa? Kegantengan itu laki-laki. Atau yang terakhir, yang keempat, karena agamanya. Ya. Makanya kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, 4 hal. 5 liha. Bisa jadi dikarenakan hartanya. Wali hasabiha. Bisa jadi kedudukannya. Keturunannya. Dia anak ini, anak itu, ya, anak keturunan ini, anak pejabat ini, anak kiai ini, terpandang di kalangan masyarakat, ya kan? Atau wajamaliha, dikarenakan kecantikannya, atau karena agamanya. Kemudian di ujungnya Nabi mengatakan, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Dari 4 tadi, tolonglah pilih wanita itu atau suami itu dikarenakan agamanya, karena ketakwaannya. Kalau engkau tidak memilih dari sudut pandang agamanya, maka siap-siaplah kalian akan mendapatkan kehancuran. Kalau berkaitan dengan kecantikan, kegantengan, kita katakan mungkin di awal ia seperti itu. Bagaimana mungkin kita tertarik dengan seorang perempuan jika di awalnya itu tidak ada daya tarik sama sekali, yaitu kecantikan. Wajar. Tapi kecantikan itu kan relatif. Bisa jadi menurut saya itu cantik, menurut antum dia tidak cantik kan, seperti itu. Berarti tergantung dari hatinya. Tapi jangan sampai antum salah. Menikah itu tidak hanya sekedar kecantikan dan kegantengan Bapak Ibu. Karena kecantikan dan kegantengan ini dengan berjalannya waktu akan hilang.
ya, kita mendapatkan orang ketika disodorkan foto pernikahannya di tahun 70. Lihat nih Ustadz, saya ganteng, kemudian nih istri saya cantik jelita. Kita pikir dan kita omong di hati kita, iya dulu di tahun 70-an. Sekarang sudah menjadi kakek-kakek. Sekarang pendampingnya juga jadi nenek-nenek. Hilang tuh sudah kecantikan, hilang tuh sudah kegantengan. Bukan begitu? Kalau orang menikahnya cuma dasar itu saja, ketika terjadi sesuatu dengan kegantengannya dan terjadi sesuatu dengan kecantikannya, maka punah juga nanti pernikahannya. Karena niatnya salah. Meskipun Imam Ahmad itu menyarankan, ketika menikah itu ada ketertarikan nggak dengan dia? Salah satunya daya apa tadi? Berkaitan dengan kecantikan, kegantengan tadi. Putri kita dilamar oleh seorang laki-laki. Wajarlah kita menanya kepada putri kita, gimana nak? Kamu cocok nggak dengan si fulan itu yang melamar engkau itu? Oh cocok bah. Atau dia diam. Diamnya dia menunjukkan apa? Cocok, kan begitu. Subhanallah. Kita tanya sama teman kita, gimana? Antum sudah nazar sama si fulanah itu? Sudah. Gimana keputusannya? Sepertinya nggak dulu Ustaz ya. Nah berarti antum apa? Memang tidak cocok dari wajahnya kan? Nah Imam Ahmad menyarankan, lihat dulu dari segi itunya. Diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ada seseorang, subhanallah, ketika dia sudah cocok dengan kecantikan dengan si fulanah itu, kemudian dia ingin tahu tentang keadaan si fulanah hari-harinya. Gimana akhlaknya, gimana ibadahnya, dan seterusnya. Untuk masalah kecantikan, cocok. Fisik, cocok. Tinggi semampai. Wajah menarik, dan seterusnya. Kemudian dia tanya, gimana kalau sudah menikah nanti siap nggak pakai jilbab, busana muslimah? Oh enggak, aku nggak siap. Aku seumur hidup begini aja ya. Nah kita ketika mendengar calon kita seperti itu, oh kita mengundurkan diri nih. Kita bilang nggak jadi. Kenapa? Apa salahnya dengan wanita itu? Kurang cantiknya? Oh tidak. Kurang tingginya? Tidak. Tapi kenapa? Kok antum tidak mau? Susah saat diajak untuk melakukan kebaikan. Belum menikah aja, dia sudah ngomong. Bahwasannya nanti ketika dia sudah menjadi istri ana, Ustaz, ya, ana sebagai suaminya nggak boleh nyuruh-nyuruh dia pakai jilbab kalau keluar rumah dan seterusnya itu. Gimana nanti? Akhirnya berantem terus. Nah sekarang ini anak putuskan, anak tinggalkan dia. Subhanallah. Ya. Begitupun juga seorang wanita dilamar oleh laki-laki. Datang dengan penampilan yang keren. Bawa mobil mewah. Membawakan hadiah yang menarik juga. Subhanallah. Abahnya si anak perempuan nanya, gimana kamu nak tentang sholatnya? Oh sholat kita. Kemudian si om ini protes, ngetes. Coba kamu jadi imam sholat buat kami. Untuk satu sholat lah. Sholat duha misalnya. Sholat duha itu kan sekali-sekali boleh untuk kita berjamaah. Jadi sholat duha itu tata caranya boleh berjamaah, boleh tidak. Ya, tapi diusahakan seringnya sendiri-sendiri. Tapi Nabi SAW pernah salat duha berjamaah. Beliau datang ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, ke tempat jidahnya atau neneknya Anas bin Malik yang bernama Mulaikah atau Malikah. Di situ Rasulullah SAW ingin sholat di rumah Malikah atau Mulaikah tadi itu. Waktu itu kejadiannya salat duha. Rasulullah memimpin ya salat duha, di belakang Nabi ada Dumirah dan Anas bin Malik, di belakang sop yang pertama di belakang Anas bin Malik dan Dumirah ini ada neneknya Anas yang bernama Mulaikah tadi itu. Nah, si calon mertua ini nanya sama calon mantu nih, yang luar biasa penampilannya, keren, ganteng, handsome, kemudian penampilan juga luar biasa, datang ke rumah aja bawa mobil mewah dan seterusnya. Ketika diajak salat nggak ngerti, tata cara wudhu salah, salat juga nggak paham, salat duha apa ya? Subhanallah.
Salat duha apa om? 3 rakaat apa 4 rakaat om? Oh nggak benar nih mantu nih. Subhanallah. Kita katakan apa? Kita coret misalnya sebagai mantu. Atau tidak jadi calon mantu. Nah, kita menolak itu laki-laki menjadi mantu kita. Itu karena agama apa karena kegantengan? Seorang kemudian kita katakan sama anak perempuan kita, gimana? Ini ganteng, handsome, penampilan keren, kayanya ada, anak pejabat, ya, anak keturunan ini, tapi nggak bisa sholat. Kata anaknya, ya dia bilang sama abahnya, enggak deh bah, buat apa? Dia akan menjadi suamiku, nggak bisa jadi imam, nggak bisa menuntun kita, nggak mengajari kita tentang din dan agama. Nah, si anak perempuan itu meninggalkan tuh laki-laki, kenapa? Karena agama. Tapi antum nih sebaliknya. Kita tanya, antum gimana? Hafizullah. Hadis banyak hafal. Kitab Tauhid hafal. Arba'in Nawawiyah hafal. Oh mau. Lihat dulu dong, antum lihat dulu. Enggak pakai lihat deh udah. Subhanallah pas hari H-nya, rupanya dia lihat tanpa sadar. Yang mana Ustaz? Yang itu. Yang benar, yang itu Ustaz. Kok kelabu banget Ustaz ya? Misalnya begitu. Dia tinggalkan, gak jadi deh. Padahal penghulu udah datang, tamu udah datang. Dia meninggalkan kenapa? Agama apa karena fisik? Karena fisik. Nah itu kan banyak yang terjadi. Makanya ada syariat yang namanya nazar. Lihat dulu deh. Kalau sudah cocok, ada geget di hati, ada detakan jantung di dalam dada kita ini, nah berarti ada ketertarikan. Setelah itu kita periksa nih tentang pasangan kita itu. Ya. Tentang apa? Calon pasangan kita. Nah ini yang diingatkan oleh para ulama ya. Seperti itu. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih. Nah, dan kita tanya tentang keadaan pasangan itu atau calon pasangan itu nggak apa-apa. Subhanallah, Zainab dilamar oleh 3 laki-laki sekaligus. Pertama Abu Jahal. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga Zaid bin Harisah. Zainab nanya, ya Rasulullah, dari 3 laki-laki itu yang mana yang aku terima ya? Nah jadi misalnya orang tua nih wajar dong nanya, Ustaz, si Fulan bin Fulan, Ustadz kenal? Kenal? Gimana? Kenapa emang? Dia melamar putri anak. Tapi bersamaan dengan itu ada lagi nih si B. Katanya kenal antum juga. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Ya anak kenal. Menurut antum, dari 2 ini yang mana yang terbaik? Menurut anak dua-duanya nggak baik. Ahsan yang ketiga ini. Siapa? Si ini misalnya. Boleh kita ngomong gitu? Boleh, itu gibah yang dibolehkan. Termasuk tadi Zainab nanya kepada Nabi SAW. Dari 3 orang ini yang paling baik yang mana yang aku terima lamarannya? Rasulullah kemudian menyebutkan Abu Jaham ala atiki asa. Itu Abu Jaham, itu di pundaknya selalu ada tongkat. Kinayah, suka safar, suka keluar kota. Sedikit-sedikit keluar kota. Sedikit-sedikit keluar kota. Sedikit-sedikit safar. Mau ditinggal-tinggal ibu-ibu. Atau juga ada yang memaksudkan di atas punggungnya itu ada tongkat. Gak bisa istrinya salah sedikit main pukul. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, fasu'lu, fakir, miskin. Siap kamu menerima keadaan dia, hidup ala kadarnya, makan ala kadarnya. Kalau menurut aku kata Rasulullah, fankihi, nikahlah dengan apa? Zaid bin Harisah. Nah itu kan kita katakan berkaitan dengan kriteria juga seperti itu. Cuma puncak dari itu semua adalah ketakwaan. Ketakwaan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah di sini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang sudah kita bacakan juga ini tentang 3 orang sahabat tadi yang datang kepada Nabi. Yang datang kepada para istri Nabi, kepada ibunda kita. Siapa 3 orang sahabat tadi? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga, Utsman bin Maz'un. Saudara sepersusuannya Nabi SAW. Subhanallah, mereka itu bertanya kepada
para istri Nabi tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi ketika berada di rumah. Dijawab oleh para istri Nabi dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian mereka itu mengatakan, kita ini ternyata nggak ada apa-apa dibandingkan Nabi. Nah, gimana kalau kita cetuskan begini saja? Yang ingin tahajud setiap malam dari habis Isya sampai menjelang subuh nggak mau tidur, siapa itu tadi? Utsman bin Maz'un. Sampai dia bilang, la anam ala firas, aku nggak mau tidur di atas kasur, takut ketiduran. Nggak mau makan daging, la akulul laham, takut ngantuk datang. Siapa itu? Utsman bin Maz'un. Yang kedua yang ingin puasa setiap hari tadi siapa? Abdullah bin Amr bin As. Subhanallah. Yang nggak mau kawin tadi siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, disalahkan perbuatan mereka. Kenapa? Melebihi dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Kita beribadah itu sederhana. Al-iqtisad. Tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan. Tidak boleh juga tafrid, mengurangi. 3 orang sahabat tadi berlebihan. Menjadikan sepanjang malam ingin tahajud. Kata Nabi, aku ini tahajud. Tapi mengambil malam sedikit. Sisanya aku tidur. Aku puasa. Tapi aku juga berbuka. Tidak tiap hari aku berpuasa. Nabi SAW itu yang terbiasa berpuasa 4 puasa. Puasa apa saja? Disebutkan dalam hadis Hunaidah bin Khalid radhiyallahu an. 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah 1 sampai tanggal 9. Yang kedua 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid. Yang ketiga Senin Kemis di awal bulan, ya, pekan pertama. Kemudian Asyura tanggal 10 Muharram. Ini kebiasaan Nabi SAW dalam masalah berpuasa. Nah, subhanallah. Nah, ini yang disebutkan. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwasannya menikah itu kan sunnahnya para anbiya, para nabi, para rasul. Di halaman ke-13 itu Asy-Syaikh Hafizahullah menyebutkan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Allah menyatakan, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan mereka itu memiliki istri-istri dan memiliki keturunan. Berarti menikah ini tidak hanya sekedar sunnahnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya siapa? Para anbiya, para nabi menikah. Seperti itu. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau pada jilid yang kelima pada nomor hadis 412. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sunnanil mursalin at-ta'attu wan nikahu was-siwaku wal haya." Ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul. Memakai wangi-wangian. Yang kedua nikah. Yang ketiga bersiwak. Dan yang keempat ada rasa malu. Nah, ada rasa malu. Subhanallah. Baik, itu berkaitan tentang masalah pernikahan. Dan subhanallah, kalau orang menikah pastikan akan ditolong oleh Allahu Jalla wa'ala. Cuma memang antum sebagai laki-laki ini punya amanah besar. Jangan sampai antum itu menikah tanpa ada ma'isyah yang antum miliki. Ketika antum tidak ada ma'isyah sama sekali, kemudian antum memaksakan untuk menikahi seorang perempuan, maka hukum menikahnya apa? Makruh. Makruh itu artinya apa? Lebih bagus ditinggalkan. Dalilnya Ustaz, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapapun yang punya kemampuan secara ba'ah, pendapat yang benar al-ba'ah tadi apa?
kemampuan secara finansial, menikahlah. Yang tidak punya kemampuan secara finansial, tapi punya kemampuan secara fisik, dianjurkan apa? Puasa. Tapi kalau antum menikah, tapi kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab. Amanah dunia dan amanah akhirat. Adalah pekerjaan. Adalah sesuatu yang kelak kita akan berikan kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Jangan kosong sama sekali. Antum sebagai laki-laki harus rajin untuk mencari maisha. Bekerja, berikhtiar. Dengan antum punya kerajinan seperti itu, maka Allah akan tolong. Allah akan kayakan antum dengan antum menikah tersebut. Tapi sebelumnya ada apa? Ada ikhtiar, ada usaha. Paling tidak ada ma'isyah lah, mata pencarian yang antum miliki. Ada pekerjaan lah. Yang sifatnya tersebut sanggup nanti untuk memberikan apa? Nafkah kepada anak istri. Karena sebagian teman kadang salah paham dengan firman Allah Jalla wa'ala yang termaktub tadi di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 32. Kalau menikah nanti dikayakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita katakan benar. Tapi antum sebagai laki-laki, sebelum mengucapkan ijab qabul, tolonglah antum persiapkan diri. Ana ketika menikah, maka secara otomatis ana sebagai pimpinan rumah tangga. Entah sebagai suami atau sebagai seorang ayah nantinya. Dan mau tidak mau, salah satu hak istri ana yang wajib untuk ana laksanakan adalah apa? Memberikan nafkah. Menyediakan rumah untuknya. Memberikan makan untuknya. Memberikan minum untuknya. Memberikan pakaian untuknya. Termasuk memberikan pendidikan din dan agama. Itu hak istri. Kalau antum tidak punya nafkah, ya, hidup dalam artian tidak ada, maaf ya, tidak ada pekerjaan. Antum paksakan menikah juga, hukum menikahnya apa? Makruh. Kecuali kalau abah antum jamin. Abah antum orang kaya, Masya Allah. Kata abah antum nikahlah. Segala urusan hari-hari nanti abah yang tanggung. Nah, itulah yang cerita. Wahai para syabab, para pemuda, tolonglah. Ada sesuatu yang antum sudah pegang. Pekerjaan, maisha, atau yang lain. Supaya apa? Supaya antum bisa mencukupi istri antum. Maaf nih. Kebanyakan terjadi perceraian di negeri kita ini. Paling utamanya ya, itu masalah apa? Nafkah. Suami tidak memberikan nafkah kepada siapa? Istrinya. Atau istrinya merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya. Suaminya Masya Allah memberikan, tapi kurang menurut istrinya. Awalnya lancar-lancar aja. Tambah tahun, tambah kelihatan karakter istri tersebut. Sehingga dia banyak menuntut ketimbang banyak bersyukurnya. Terjadilah perceraian. Nah, supaya hal itu tidak dialami di rumah tangga antum, antum sebagai laki-laki harus persiapan apa yang kelak akan diberikan kepada istri antum dan anak-anak antum. Minimal adalah sesuatu lah, meskipun tidak harus kaya dong Ustaz. Enggak, saya tidak mengatakan itu. Sesuai kemampuan antum. Yang penting ada pegangan lah bahasa kita, agar setiap hari itu kita bisa memberikan nafkah kepada siapa? Istri kita. Jangan kosong sama sekali. Kalau kosong sama sekali, antum zalim. Dan hukum menikah antum apa? Makruh, seperti itu. Nah, ketika antum mungkin biasa-biasa saja, punya nafkah, punya maisha, punya pekerjaan, tapi biasa, nggak dianggap sebagai orang yang kaya. Nah, disitulah nanti ketika antum menikah juga, dengan nafkah yang antum ada atau ma'isyah yang ada, di situ pertolongan Allah Jalla wa'ala akan tiba. Karena antum menikah itu tidak lain untuk menjaga kehormatan antum, syahwat antum, tapi sekaligus antum juga punya sesuatu yang bisa antum berikan kepada istri antum nantinya. Makanya Allah Jalla wa'ala melalui Nabi SAW mengatakan, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum.
Ada 3 golongan yang dipastikan akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Salah satunya an-nakih yuridul affaf. Seorang yang menikah, dia menikah tujuannya apa? Untuk menjaga kehormatannya. Nah, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an ketika mengomentari firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nur ayat 32, iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah kecukupan dalam pernikahan. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah tadi dalam surah An-Nur ayat 32, iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Jika sekiranya di antara kalian fakir miskin, maka Allah Jalla wa Ala akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia Allah dan nikmat Allahu Jalla wa Ala. Nah itu berkaitan dengan hujjah-hujjah, dalil-dalil yang berkaitan tentang masalah pernikahan. Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Di sini di halaman di bab yang sama, ya, di bab yang sama, kenapa kita mesti menikah? Beliau pada halaman 13 menjelaskan tentang kriteria perempuan yang kita nikahi, termasuk juga laki-laki ya, yang kita akan terima lamarannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah itu membawakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau pada jilid yang pertama halaman 320 dan juga oleh Al-Imam An-Nasai hadis dari Ma'qil bin Yasar, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat laki-laki kepada Rasulullah SAW dan bertanya, faqala inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa mansibin illa annaha la talidu afa atazawwajuha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan yang terhormat, ya, keturunan yang baik-baik, punya pangkat. Hanya saja ini perempuan tidak bisa melahirkan. Boleh tidak aku menikah dengan itu perempuan? Keturunannya baik-baik, punya kedudukan, tapi ini perempuan dipastikan kalau aku nikahi ya Rasulullah, dia tidak bakalan melahirkan anak. Panahahu, Rasulullah SAW melarang untuk menikahi itu perempuan. Summa atahu saniyata panahahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW didatangi oleh orang yang sama, menceritakan tentang keadaan seorang perempuan punya kedudukan, kehormatan di masyarakat. Tapi itu kelemahannya. Kalau dinikahi nggak punya anak. Untuk kedua kalinya Rasulullah melarang. Sampai 3 kali juga begitu Rasulullah larang. Di ujungnya Rasulullah mengatakan, tazawwaju alwaduda fa inni mukatsirun bikum al-umam. Fa inni mukatsirun bikum. Menikahlah dengan wanita yang banyak anak, yang subur, lagi penuh kasih sayang, karena aku membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lainnya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, takhayyaru li nutafikum wankihu al-akfa'a wa ankihu ilaihim. Pilihlah wanita untuk sperma kalian. Artinya, maaf, yang bisa melahirkan itu perempuan. Nikahlah dengan yang sekupu, sepadan. Maksud sepadan ini enggak mesti kita katakan kaya dengan kaya. Ya, itu sepadan itu paling puncaknya apa? Ketakwaan. Soleh dan solehah, seperti itu. Terasa tidak mungkin juga yang soleh kawin dengan yang fajirah.
Seorang laki-laki yang baik kawin dengan perempuan yang tidak baik, nggak mungkin itu. Subhanallah. Dan rata-rata kita ini menikah dengan seorang perempuan itu cerminan diri kita sendiri kadang seperti itu. Terasa tidak mungkin ya. Misalnya antum mendapatkan seorang ustadz kawin dengan seorang perempuan yang tidak pernah mengaji sama sekali. Atau nggak suka dengan kajian. Mungkin ada. Alasannya itu ustadz mengawini supaya dia bisa hijrah. Bisa menarik itu perempuan ke kajiannya dia. Tapi rata-rata banyak yang gagal yang begitu. Begitupun juga ya sepadan itu. Artinya kita tahu nih, kita dalam kondisi suka kajian. Antum ingin menikahi seorang perempuan. Yang antum tahu pakai jilbab juga enggak. Gimana dia akan suka datang ke kajian? Cobalah antum menikah yang sepadan dengan antum. Yang suka juga yang datang ke kajian. Suka mendengarkan ceramah ustadz ya kan? Keluar rumah. Ya pakai jilbab dan seterusnya. Termasuk juga sepadan itu dalam artian begini. Antum masuk di suatu keluarga. Ustadz nih ada anak perempuan. Kaya-kaya Ustadz. Orang tuanya seperti itu. Gimana ya? Anda masuk atau tidak? Kita tanya sama sahib itu, sama teman. Antum siap untuk menjalani kehidupan dia? Karena keadaan dia itu tidak sama dengan Ibunda Khadijah, dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Khadijah orang kaya. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa untuk mendidik Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ikut dengan cara hidupnya Nabi Muhammad SAW, termasuk Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu putri seorang yang kaya-kaya. Anaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Hafsah juga begitu. Seorang anak perempuan dari seorang laki-laki yang kaya-kaya. Namanya siapa? Umar bin Khattab. Kalau antum bisa untuk mengendalikan dia, bisa untuk mengajak dia, dan siap untuk hidup sebagaimana keadaan antum sekarang, monggo. Karena kadang antum ini keadaannya bukan kita nggak mau. Antum siap dengan segala risikonya, oh siap Ustaz. Antum siap untuk menjalankan ini semua, siap. Akhirnya tuh anak perempuan itu nikah juga dengan teman itu. Setelah beberapa bulan, 6 bulan lah bercerai. Kita tanya kenapa? Ustaz, anak punya istri susah betul untuk masuk ke alam anak. Kenapa? Anak kan gak punya mobil, Ustaz. Anak ngajak dia, ima pakai motor anak yang sudah butut ini, atau kalau toh misalnya pakai mobil ya, mobil, taksi, atau bajai, dan seterusnya. Anak dipaksa oleh dia untuk beli mobil, anak gak ada uang, Ustaz. Nah, antum siap nggak menghadapi itu semua? Itu perempuan juga kita tanya, antum siap untuk hidup bersama dia? Ya, kamu wahai ukhti biasakan hidup di tempat yang masya Allah mewah, komplek mewah dan seterusnya. Kawin dengan si fulan ini siap-siap hidup di gang sempit. Hidup di mana? Di rumah yang itu adanya di gang sempit. Siap tidak? Bukan kita tidak ingin dia bersatu, tidak. Tapi kesiapan itu harus ada. Makanya kita kadang tanya teman, cobalah cari, jangan terlalu jauh tingkatannya. Karena terlalu jauh tingkatannya itu susah untuk menaikinya. Kalau toh berbeda, tingkatannya itu tidak terlalu jauh. Sehingga kekacauan di rumah tangga tidak terjadi. Seperti itu. Jelas ya? Nah itu maksudnya sekufu juga. Sekufu. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, alaikum bil adkar fa innahunna a'dzabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir.
menikahlah kalian dengan seorang gadis, karena ia lebih manis mulutnya, lebih jernih rahimnya, dan lebih ridha dengan yang sedikit. Nah, kita sunnah itu menikah dengan janda apa dengan perawan? Atau kalau untuk perempuan dengan duda atau dengan perjaka? Dengan perawan. Kalau yang perempuan dengan perjaka. Meskipun sekarang ini banyak wanita-wanita itu, kalau kita sensus ya, inginnya menikah dengan laki-laki yang sudah punya pengalaman. Maaf ya, yang sudah punya suami, atau yang duda. Kita bilang, nih nggak terlalu jauh umurnya, enggak lah. Nggak pilih yang muda saja, wahai ukhti. Enggak Ustaz. Kalau yang muda-muda ini belum pengalaman. Sedangkan yang ini sudah pengalaman. Sudah kelihatan keberhasilannya. Yang tua ini sudah ada tanda-tandanya, kebaikannya. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah ya untuk menjalankan agamanya sudah haji, sudah umroh dan seterusnya. Tapi yang muda-muda ini Ustaz, maaf. Ya keberhasilannya belum teruji lagi. Ada yang begitu juga. Ya kita maklumi, ya kan? Tapi kita sebagai laki-laki, carinya yang mana? Yang perawan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma itu menikah dengan janda. Dipanggil oleh Nabi, ditegur. Kenapa antum itu menikah dengan janda? Ala tazawwattaha bikran tulaibuka wa tulaibuha wa tudahikuka wa tudahikuha. Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis yang bisa bermain-main denganmu dan engkau bisa bermain-main dengannya? Ia berkelakar denganmu dan engkau berkelakar dengannya. Subhanallah. Kata Jabir, bukan apa-apa ya Rasulullah. Aku menikahi janda karena janda sudah ada pengalaman untuk mendidik ya adik-adikku. Kebetulan aku punya adik nih perempuan banyak. Kalau yang perawan masuk ke rumahku, bertemu dengan ipar-iparnya, yaitu adik-adik perempuanku, takutnya karena tidak ada pengalaman, akhirnya dia tersebut tidak bisa untuk bersatu. Terjadi kekacauan nanti. Tapi kenapa aku menikahi janda? Karena dia sudah punya pengalaman, bisalah mendidik ipar-iparnya yang masih kecil-kecil ini. Nah itu maksudnya Jabir. Ya, maksud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kenapa menikahi janda? Cuma kalau bahasa sunnah, ya itu kita menikah dengan siapa? Perawan, seperti itu. Bukan dengan janda. Ada teman menikah dengan perempuan yang jauh umur dengan dia. Saya masih ingat, dia baru berumur 23 tahun. Perempuan yang dia nikahi itu umurnya 40 tahun. Apa 41 tahun. Kita tanya, antum nggak salah pilih nih? Enggak. Abahnya datang, uminya datang kepada kita. Tolong dong Ustaz, nasihat itu anak. Nikah aja, tapi jangan cari yang ketuaan begitu. Kenapa Bu? Sama umurnya dengan aku, kata dia. Aku mau manggil apa dengan dia itu? Atau lebih tua daripada dia. Anaknya ngotot. Dia bilang sama uminya, ini sunnah. Ibunda Khadijah itu kan ketika dinikah oleh Nabi kan umur 40 tahun. Padahal kan enggak begitu ya. Ibunda Khadijah ketika menikah dengan Nabi umur berapa? 25 tahun. Pernah menjadi janda 2 kali, benar. Jadi Rasulullah itu suami yang ketiga. Tapi ketika dinikah oleh Nabi umur berapa Ibunda Khadijah? Umur 25 tahun. Subhanallah, kita nasihati, cobalah cari yang lain. Jangan ya kita katakan yang jauh umurnya. Perbedaan itu kalau bisa sebagai laki-laki kita cari yang di bawah kita. 5 tahun, 10 tahun seperti itu. Ya jangan bersamaan aja, jangan. Meskipun saya bukan apa-apa. Karena kalau sama itu nanti ada yang lebih dominan di situ. Ya. Dan biasanya laki-laki yang kalah ketika dalam hal-hal apapun. Tapi kalau yang di bawah umurnya itu bisa kita anyomi gitu loh. Nah, tapi yang di atas jauh, oh itu berat banget. Tapi tetap terjadi pernikahan, tapi nggak bertahan lama.
4 bulan, 5 bulan cerai lagi. Nah memang nggak bisa keadaan seperti itu ya. Maka oleh sebab itu sunnahnya itu menikah dengan yang perawan, bukan janda. Tapi kalau antum misalnya menikah dengan janda tidak disalahkan dalam syariat ini. Nabi Muhammad semua yang dinikahi siapa? Janda, kecuali satu, yaitu Ibunda Aisyah. Tapi Rasulullah menganjurkan kita menikah dengan siapa? Dengan yang perawan. Yang perempuan juga menikah dengan yang perjaka. Seperti itu. Wallahu a'lam. Insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi pembacaan kitab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak Ibu. Bapak-bapak. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.